Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar di kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama. Bersama Ibu Raila di SDN 5 Jebus. Baiklah, berikut materi yang akan Ibu sampaikan. Ibu share dulu. Ini tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa dapat menentukan gagasan pokok dari teks. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. 3. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Belum kita melanjut pelajaran berikutnya, ada baiknya kita baca dulu teks dari Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silakan Nak Sifa dibaca dulu pada paragraf yang pertama. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, lanjut Nak Salma dibaca paragraf kedua. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Ya, silakan Ananda dibaca ini yang paragraf ketiganya. Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawan berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Terus? Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawan, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutan. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, nanti tugas kalian mencari gagasan utama atau ide pokoknya pada bacaan di atas. Silakan Nak Sipa. Paragraf pertama itu ide pokoknya tentang apa? Masa pemerintahan kerajaan Tarumanegara 395 Masehi. Iya. Yang paragraf keduanya? Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Iya, lanjut lagi yang pada paragraf ketiga yaitu, silakan Nak Salma. Keberanian Raja Purnawarman memimpin angkatan laut untuk memerangi bajak laut yang merajalela. Iya, terus ide pokok pada paragraf keempat, silakan Nak Mesa. Rasa cinta rakyat kepada Raja Purnawarman. Iya, terima kasih semua. Berikut Ibu tampilkan gambar ada seorang anak sedang membantu seorang kakek untuk menyeberang jalan. Nah, ini merupakan sebuah contoh perbuatan terpuji. Ini merupakan penerapan dari nilai-nilai kepahlawanan. Nah, siapa tahu
Arti pahlawan itu apa? Orang yang berjasa dalam membela negara. Iya. Nah, kalau orang tua kita apakah termasuk pahlawan atau tidak? Pahlawan. Iya, mereka berjasa bagi kita. Di sini ada gambar Raja Purnawarman. Nah, masih ingat kan yang tadi siapa nama raja ini, Nak? Ya, Raja Purnawarman. Raja ini banyak jasanya kepada rakyatnya, yang antara lain yaitu mampu memerangi bajak laut dan perompak. Kemudian karena kebaikannya, rakyatnya ini membuat sebuah prasasti yaitu berupa telapak kaki Raja Purnawarman di atas sebuah batu. Kemudian berikutnya adalah tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ini adalah gambar Sultan Iskandar Muda yang memimpin kerajaan Aceh. Kemudian ini adalah Sultan Hasanuddin yang memimpin kerajaan Gawatalo. Ia terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Nah, ini adalah gambar Raja Bala Putra Dewa, yaitu kerajaan Sriwijaya di Palembang. Ini adalah Mahapati Gajah Mada. Dan ini rajanya bernama Hayam Wuruk yang memimpin kerajaan Majapahit. Berikut adalah peninggalan kerajaan Islam, Buddha, dan Hindu. Masjid Demak ini merupakan peninggalan kerajaan pada masa Islam. Ini Candi Borobudur, merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Gambar Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Hindu. Iya. Lanjut kita beralih ke materi tentang sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya menembus benda bening. Yang pertama tadi, sifat-sifat cahayanya apa, Nak? Merambat lurus. Iya, cahaya merambat lurus. Di sini ada anak sedang melakukan percobaan. Perhatikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, perhatikan perbedaannya. Itu untuk percobaan yang pertama bisa anak-anak lakukan di rumah. Yang kedua, sifat cahaya apa, Nak? Ya, menembus benda bening. Kita buktikan apakah benar cahaya itu menembus benda bening. Kan cahaya bisa menembus benda bening. Ini sifat cahaya yang ketiga. Apa, Nak? Nah, ini cahaya dapat dipantulkan masih menggunakan senter dan 2 buah cermin. Senter yang pertama menunjukkan kalau sudah dinyalakan nanti akan dipantulkan dari cermin yang pertama ini ke cermin yang ada di belakangnya. Kemudian untuk sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini tadi sudah dulu ada anak yang membawa alat peraganya berupa gelas, ada air dan masukkan pensil ke dalam. Siapa tadi? Silakan Nak Salma, buktikan apakah pensil itu masih lurus jika sudah dimasukkan ke dalam air. Nah, apakah bentuk pennya lurus atau tidak, Nak? Tidak. Kelihatan seperti
Seperti patah. Ya. Untuk materi sifat-sifat cahaya ini ada 2 yang sudah kita praktekkan, yaitu cahaya menembus benda bening dan cahaya dapat dibiaskan. Berikut Ibu kasih link evaluasi untuk kamu kerjakan di rumah. Ya, pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Siva pimpin doanya sebelum pulang. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak semua. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.